Shalom jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat datang di online service kami Forward Living Church. Dan terima kasih karena dengan setia Anda masih tetap mau terhubung dengan Forward Living Church melalui online service ini. Kami senang sekali dapat terus melayani setiap Anda dimanapun saudara boleh berada pada saat ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi setiap saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama. Kami menyambut saudara dengan sukacita agar saudara tetap menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Puji Tuhan saudara, sepanjang bulan Juli ini ada satu tema yang luar biasa yaitu worship dan prayer, dan kami ingin sebagai saudara tetap belajar mengenai worship dan prayer ini. Karena percayalah, menyembah itu bukan satu teori, menyembah bukan satu metode, tapi menyembah itu adalah sebuah sikap hati di mana Tuhan menjadi pusat perhatian saudara. Oleh sebab itu, mari Tuhan saat ini mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan dalam kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan bahwa FLC sudah ada ibadah on-site, yaitu di Soho Capital lantai 29, dan juga di Karawaci Office Park. Dan untuk saat ini ibadah hanya kami adakan satu kali, yaitu pukul 10 pagi. Tentunya ibadah ini berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun sebagai informasi juga tambahan buat saudara, sampai saat ini FLC belum bisa mengadakan kids service secara on-site atau secara bertatap muka. Sehingga bagi bapak ibu yang mempunyai anak, mari ajak anak-anak saudara untuk tetap hadir di dalam ibadah online kita juga, online kids service yang ada di YouTube, di channel @Forward Living Church. Bimbing anak-anak saudara untuk tetap mempunyai antusias untuk mengenal Kristus melalui setiap ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan hati. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan masuk untuk memuji, menyembah, dan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bersyukur sekali sama Tuhan karena saat ini kita masih dikasih kesempatan buat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini saya mau mengundang saudara, sama-sama kita mau memuji dan meninggikan nama Dia karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Mari kita memuji Dia, haleluya. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan.
Engkau milikku di surga, tiada lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun satu yang pasti, namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber, yeah. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kaulah sumber kekuatan kami, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Sama-sama kita katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku sama Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baru ini Tuhan. Saat ini kami buka hati kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Apapun keadaan hati kami saat ini Bapa, kami mau tetap menyembah Engkau. Oh, oh, oh. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
bersyukur. Haleluya, haleluya, kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, Engkau ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan Tuhan. Haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan pada saat ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini menyenangkan Engkau. Dan saat ini kembali kami ingin menaikkan pokok-pokok doa dari setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tetap rindu terhubung kepadamu. Kami berdoa pada saat ini untuk pemulihan pasca operasi tumor di bagian punggung, pinggang kanan belakang ada benjolan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi dan tidak ada yang mustahil bagimu saat ini. Biar Kau jamah bagian-bagian yang sakit sehingga anak-Mu ini boleh memperoleh pemulihan lepas pemulihan dan tetap nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk maju sidang dari skripsinya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Mari Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan urapan, Tuhan memberikan kekuatan dan tetap damai sejahtera-Mu di dalam masa penantiannya. Dia tetap bersemangat Tuhan untuk menanti saat sidangnya Tuhan. Dan biarlah dengan hikmat yang Kau berikan, dengan kuasa kasih-Mu, sidangnya boleh berjalan dengan baik dan dia boleh berhasil di dalam segala apapun yang dia lakukan. Dan kembali semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga anak-Mu yang saat ini sedang menyewakan rumahnya supaya terhindar dari gusuran. Mari Tuhan yang terus menjamah orang-orang yang berkompeten dalam hal ini sehingga rumahnya boleh tetap ada seperti apa adanya, sehingga anak-Mu juga boleh tetap menyewakan dengan damai sejahtera dan segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang dalam masa-masa pandemi kemarin harus kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu mari dia rindu untuk kembali beraktivitas, mempunyai kegiatan, bahkan boleh bekerja kembali. Mari Tuhan buka jalan, Tuhan yang terus memberikan kelancaran di dalam segala usaha yang saat ini dia sedang upayakan untuk mencari pekerjaan. Karena hamba percaya tidak ada yang mustahil dan Kau akan memberikan tempat yang terbaik. Sehingga dimanapun anak-Mu boleh berada, nama-Mu tetap ditinggikan, diagungkan. Kembali Tuhan, kami membawa anak-Mu yang saat ini mungkin bermasalah di dalam mengelola keuangannya. Mari Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kecerdasan
kecerdasan juga Bapak, sehingga anakmu boleh mengelola keuangannya dengan baik, dengan benar, dan boleh mengaturnya sedemikian rupa, boleh mengatur dengan bijak, boleh mengatur dengan benar Tuhan, sehingga pengeluaran yang harus dia keluarkan boleh dikelola dengan baik. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan berikan damai sejahtera dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, sehingga setiap pengeluaran boleh dikelola dengan baik. Dan ini setiap doa-doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang peduli, dan waktu-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, mari Anda dapat mengirimkannya. Setiap doa-doa saudara melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa kirimkan juga praise report saudara jika doa saudara telah dijawab oleh Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, saya mengajak saudara untuk sejenak membaca Daily Bible Verse hari ini, yang terambil dari Mazmur 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mari sekali lagi saya mengajak saudara untuk berbacanya bersama-sama. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Biarlah firman Tuhan ini dapat saudara hidupi. Dan coba untuk berdisiplin secara rohani setiap hari dalam kehidupan saudara. Baik, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, yang akan dibawakan oleh salah satu leader, yaitu Brother Hadi. Baik saudara, biarlah saudara boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan pastikan saudara menerima sesuatu minggu ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara. Tuhan pasti berbicara. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui setiap kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Hai FLC Family. Teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 800 633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC Family dan saudara semua yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Selamat datang di FLC Online Service. Senang sekali saya Hadi Wirawardana bisa bertemu dengan saudara semua di hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Juli ini sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita semuanya. Walaupun saudara masih menyaksikan tayangan ini di rumah, tapi saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera Tuhan pasti sertai buat setiap kehidupan saudara semuanya. Dan pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pastor Josh dan Sister Alena yang boleh mengizinkan saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena sepanjang bulan Juli ini kita masih berbicara tentang satu tema yang namanya worship and prayer. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema original bukan KW. Oleh karena itu siapkan catatan saudara semuanya. Kita akan belajar banyak hari ini dan saudara bisa mencatat banyak hal yang bisa berguna buat setiap kehidupan saudara semuanya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh berada di hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Terima kasih
buat setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini semua karena anugerah dan ini semua karena kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Buka untuk setiap pikiran kami, hati kami, dan telinga kami agar kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan hari ini dengan penuh sehingga hidup kami pasti diubahkan oleh karena Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Nah, bicara tentang original atau KW, saya ada 2 barang nih. Saya salah satu yang penyuka headset Bluetooth. Nah, kalau saudara lihat nih ya, menurut saudara kira-kira yang mana yang original, yang mana yang KW? Ketahuan nggak? Mungkin kalau dari saudara nggak ngelihat. Tetapi yang original adalah yang kiri ini. Nah, bagaimana sih bisa tahu ini original? Karena sekali bahwa kalau yang original dengan yang KW itu tentu aja di berat aja udah beda. Yang original lebih berat daripada yang KW. Dan kalau kita bicara tentang kualitas, tentang suara, tentu saja jauh berbeda. Kalau yang KW, suaranya itu kayak semacam kayak ngembos anginnya nih ya. Nah, tapi kalau yang original, ini bassnya itu begitu berasa banget. Ini bicara tentang yang namanya sebuah barang atau sebuah produk. Bagaimana kalau ini dikaitkan dengan setiap kehidupan kita? Saya percaya bahwa Tuhan mau bahwa kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang punya originalitas. Hidup original bukan KW. Bahkan kalau kita bicara tentang penyembahan dan doa, Tuhan gak mau bahwa penyembahan kita ini penyembahan yang KW. Tuhan gak mau doa kita ini doa yang KW. Bahkan kalau saudara pernah tahu ayat Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang yang benar, bukan doa orang yang palsu atau doa orang yang KW. Tapi waktu kita sekali lagi bahwa berdoa hanya dengan berdasarkan karena aku kan orang Kristen nih harus doa. Itu berarti bahwa kita sedang menjadi orang Kristen yang KW. Dan Tuhan gak mau hari ini kita bicara tentang kehidupan yang KW. Nah, minggu lalu salah satu dari leader kita, Kenny, menyampaikan banyak hal bicara tentang doa. Dan hari ini saya akan membagikan beberapa hal lebih dalam lagi bicara tentang worship atau penyembahan. Saudara siap semuanya? Nah, pertama adalah saudara harus tahu bahwa seringkali banyak kesalahan terjadi dalam setiap kehidupan kita waktu kita bicara tentang worship. Itu selalu dikaitkan dengan musik yang pelan, musik yang slow. Musik yang cuman mungkin beatnya itu ya slow banget dah. Hanya seperti itu, dan itu adalah konsep yang salah. Nah, saya akan berikan pengertian tentang worship itu apa. Penyembahan adalah sebuah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. That is worship. Dan yang salah, penyembahan bukanlah pengantar atau protokol untuk kita bertemu dengan Tuhan. Saudara pernah ngalami nggak? Waktu misalnya disuruh doa bersama-sama mungkin, kayaknya nyembah dulu aja deh. Kalau nyembah dulu lebih enak nih. Nah, ini dinamakan bahwa penyembahan ini sebagai protokol untuk kita bertemu dengan Tuhan. Nah, hari ini di awal ini saya ingin memberikan perspektif yang benar buat saudara ketika bicara tentang yang namanya penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan pengantar atau protokol, tetapi ingat, yang namanya penyembahan adalah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Kalau pakai protokol, saudara sempat ingat kan cerita pertama-tama kata worship itu muncul pada saat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Saudara kebayang gak sih misalnya kalau waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak, Abraham harus menyembahnya itu pakai protokol, yang artinya dia harus nyanyi. Jadi Abraham nyanyi, Ishak mau lagu apa nih? Oh, lagu Lord I Give You My Heart dah, Pah. Oh, Abraham nyanyi pakai gitar, ceng 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 ceng. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Nah, saudara bisa kebayang gak sih berapa lamanya itu Abraham waktu mau menyembah Tuhan, untuk menghadap Tuhan harus nyanyi seperti itu. Sebenarnya itu bukan artinya menyembah. Karena menyembah itu lebih bicara kepada sikap hati kita, bukan ekspresi. Kalau kita bicara sikap hati, itu bicara tentang apa? Tentang gaya hidup kita. Kalau ekspresi, bicara tentang hidup gaya. Nah, oleh karena itu, penyembahan sebagai ekspresi gak heran, fokusnya itu menjadi faktor penentu keadaan hati dan sekitar. Yang artinya gini,
Waktu saudara menyembah, fokus saudara adalah mungkin bukan kepada Tuhan, tetapi kepada worship leadernya. Worship leadernya kokohnya ganteng banget. Cicinya cakep banget nih. Ataupun fokus saudara waktu saudara mengangkat tangan bukan karena itu dari hati saudara, tapi karena saudara ngelihat, aduh kiri kanan aku ngangkat tangan, tapi aku enggak. Itu yang namanya penyembahan berdasarkan ekspresi. Dan Tuhan gak mau itu terjadi buat hidup kita, karena itu penyembahan yang KW. Yang original adalah penyembahan sebagai gaya hidup, yang artinya fokus di pengenalan akan Tuhan. Saya hari-hari ini suka sepedaan, dan waktu saya sepedaan itu saya sering mendengarkan lagu pakai headset, dan kebanyakan lagu-lagu yang saya putar tentu saja lagu rohani. Nah, waktu lagu rohani saya putar tuh suatu hari Tuhan tuh berbicara buat setiap kehidupan saya waktu kita bicara penyembahan secara ekspresi. Kalau saudara lihat kata ekspresi, itu mengandung kata yang namanya express. Yang artinya apa? Kalau penyembahan kita hari ini berdasarkan ekspresi, gak heran kita menjadi pribadi yang maunya serba instan, semuanya serba cepat. Karena ekspres itu artinya cepat. Tetapi waktu penyembahan kita sebagai gaya hidup, maka penyembahan gaya hidup membentuk kita menjadi pribadi yang mau berproses. Jadi saudara, hari ini ingat bahwa penyembahan kita jangan sebagai sesuatu yang ekspresi, tetapi sebagai sesuatu yang menjadi gaya hidup buat setiap kehidupan kita. Dan ada satu quote yang saya sangat suka dikatakan seperti ini. Your life will change radically when you stop making worship and prayer your backup plan. Jadi jangan sampai bahwa waktu kita bicara tentang penyembahan dan doa, itu menjadi backup plan-nya kita, rencana kedua. Jadi waktu ada masalah, kita mengandalkan kekuatan kita. Waktu kita udah terdesak, nggak tahu mau ngapa-ngapain, baru kita menyembah dan cari Tuhan. Nah, waktu saudara tertegur akan kata-kata ini, ayo hari ini berubah oleh pemikiran kita. Artinya adalah waktu kita menyembah Tuhan dan berdoa, itu jangan saat kita kepepet. Tetapi hari ini jadikan namanya gaya hidup kita. Apapun kita lakukan, hari ini kita belajar untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Nah, hari ini dari kata worship ada 7 huruf yang saya akan bagikan buat saudara semuanya. Saudara bisa catat dengan baik, dan saya yakin bahwa waktu saudara bisa melakukan penyembahan dengan benar secara original dalam setiap kehidupan kita, maka saudara pasti akan berubah, dan kehidupan saudara saya yakin bahwa akan berubah karena Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Saudara siap? Nah, dari kata worship, huruf yang pertama itu bicara tentang huruf W, yaitu saudara catat whom you worship. Siapa yang saudara sembah? Karena gini, siapa yang saudara sembah jauh lebih penting daripada di mana dan bagaimana kita menyembah Tuhan. Karena Yohanes 4 ayat 21-22 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang bahwa worship has only one focus. That is Jesus. Waktu saudara ibadah onsite, fokus penyembahan saudara bukan di worship leader, bukan di singer, bukan di musisi. Karena segala sesuatu Tuhan bisa ambil. Apakah dengan kita tanpa pemusik kita nggak bisa menyembah Tuhan? Kita bisa. Karena saudara ingat definisi pertama bicara tentang penyembahan adalah sebuah pertemuan antara Tuhan dengan kita. Tuhan boleh ambil segala sesuatunya, tapi esensi menyembah kita harus fokus kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu kita fokus sama pribadi Tuhan, itu yang bisa mengubahkan buat setiap kehidupan kita. Huruf yang kedua, huruf O dari kata worship, bicara tentang offering. Keluaran 23 ayat 15 berkata seperti ini. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi.
seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Dan saudara catat hal ini. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Waktu Tuhan membawa keluar bangsa Israel, Tuhan memberikan banyak mungkin sebuah peraturan untuk mereka selalu datang kepada Tuhan. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan tekankan di sini, waktu bangsa Israel mau menghadap Tuhan, mereka tidak boleh datang ke dalam hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong, tetapi Tuhan harus meminta sesuatu dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu nggak heran, waktu zaman perjanjian lama, banyak orang ketika mau menghadap Tuhan membawa yang namanya korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Yang artinya mereka harus membawa persembahan. Oleh karena itu, persembahan adalah sesuatu yang kita harus bawa kepada Tuhan. Oke, saudara bertanya, persembahan apa yang harus aku bawa? Aku sudah bawa kolekta aku udah bawa persepuluhan aku udah bawa ucapan syukur aku, cukup kan? Tidak. Ternyata yang Tuhan mau hari-hari ini bukan yang namanya sekedar perkataan mulut kita, bukan namanya harta saudara, bukan uang saudara, bukan hanya sekedar waktu saudara, tetapi hari ini yang Tuhan mau tekankan untuk kita menjadikan persembahan kita untuk Tuhan adalah diri kita sendiri. Karena Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti ini. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Saya mau saudara lihat bahwa Tuhan minta bahwa kurban hidup, yang artinya sebuah persembahan bukan barang mati yang kita berikan. Waktu bicara tentang kurban hidup, yang Tuhan mau hari-hari ini adalah bicara tentang hidup kita. Karena hari ini yang Tuhan mau bukan lagi apa yang kita bisa berikan, bukan lagi bicara tentang offering atau pengorbanan, tetapi yang Tuhan kejar adalah diri kita. Makanya di dalam Roma 12 ayat keduanya, kalau saudara nanti baca di rumah, dikatakan bahwa makanya kita harus berubah. Karena tanpa perubahan kita tidak bisa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami bahwa saat situasi tertentu ketika saudara sedang beribadah, ketika saudara menyembunyikan sesuatu dalam hidup saudara, saudara merasa seperti perasaan gak enak. Kalau saudara pernah merasakan ini, ingat, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak minta uang kita, Tuhan gak minta waktu kita, tapi yang Tuhan minta adalah kehidupan kita. Karena apa? Karena waktu kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, uang adalah masalah yang kecil. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidup lebih berarti dari sekedar uang yang kita bisa berikan sama Tuhan. Karena waktu kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan setiap kehidupan kita, untuk memberi adalah menjadi hal yang mudah dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan memberi sesuatu yang manusia nggak bisa beri, yaitu kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan hari ini berbicara buat setiap kehidupan saudara, berikan segenap hidup saudara buat Tuhan. Karena penyembahan adalah tentang membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Huruf berikutnya dari kata worship adalah huruf R, yaitu revelation. Ini sangat penting. Without the revelation of God and personal relationship with God, worship is only obligation. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembahan hanya menjadi sebagai sebuah kewajiban. Atau mungkin istilah kita adalah sebagai rutinitas. Saudara pernah dengar, Pastor Jos pernah sampaikan waktu bicara tentang rutinitas versus disiplin. Kalau segala sesuatu, tindakan rohani kita hanya bersifat rutinitas, gak heran kita akan kehilangan kuasanya dan kita gak mendapatkan kuasa itu. Oleh karena itu jangan jadikan sebuah penyembahan sebuah rutinitas. Karena pengenalan akan Tuhan yang menyebabkan hidup kita berdampak. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan yang menyebabkan kehidupan kita punya dampak. Karena penyembahan kita hanya akan sedalam pengenalan kita dalam Tuhan.
Saya suka apa yang Musa doakan di dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara perhatikan baik-baik. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini doa Musa. Musa bukan hanya tertarik kepada informasi, tuntunan, berkat, dan pewahyuan yang Tuhan akan berikan kepadanya. Tetapi dalam doanya ini jelas sekali. Saudara catat bahwa Musa lebih tertarik untuk bisa semakin dalam mengenal Tuhan. Dia ingin sekali terhubung dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan dia ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Wow, that's good. Musa mau mengenal Tuhan lebih lagi, mau terhubung, dan Musa mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, biarlah ini menjadi kerinduan saudara hari ini. Waktu saudara menyembah Tuhan, saudara nggak hanya sekedar menyembah Tuhan, tetapi membuat saudara lebih mengenal Tuhan lebih lagi, terhubung sama Tuhan lebih lagi, dan saudara mau berjalan bersama Tuhan lebih lagi. Karena waktu saudara bisa melakukan itu, that is worship. Dan itu yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Huruf berikutnya dari kata worship, yaitu huruf S, bicara tentang spiritual. Penyembahan itu sifatnya spiritual. Dengan artian bukan cuma sesuatu yang kasat mata, tetapi sesuatu yang tidak kasat mata. Karena Yohanes 4 ayat 24, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata roh atau spirit dan kebenaran sebenarnya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kata spirit dalam bahasa aslinya adalah pneuma, atau artinya adalah angin. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melihat angin secara kasat mata, tetapi kita akan bisa melihat dampak dari angin tersebut. Yang artinya apa kalau dikaitkan dengan sebuah penyembahan? Penyembahan kita kepada Tuhan memang tidak bisa dilihat. Tetapi dampak di saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran setiap harinya akan membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan waktu pengenalan kita sama Tuhan semakin dalam, gak heran hidup saudara akan berubah dan kehidupan saudara semakin dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Boleh katakan amin? Yes, amin. Kita akan masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf H dari kata worship, yaitu bicara tentang honor. Kita akan melihat ini dalam dua konteks, yaitu dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan uniknya, kata ini merupakan kata yang dipakai ketika saudara membaca di awal perjanjian lama dan di awal perjanjian baru. Kita lihat konteks yang pertama, kata honor dalam bahasa aslinya adalah saha. Pertama kali dipakai dalam perjanjian lama dalam ayat Kejadian 18 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika ia, yaitu Abraham, mengangkat wajahnya, tampaklah 3 orang berdiri tak begitu jauh dari dia. Setelah ia melihat mereka, malaikat itu, berlarilah ia dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud memberi hormat. Apabila dia mengangkat kepalanya, kelihatan kepada 3 orang berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Saudara, bold kata sujud di ayat ini. Karena sujud dalam penyembahan artinya adalah sikap hati kita pada saat berhadapan dengan keilahian dan kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi waktu kita bicara tentang syaha, itu bukan bicara tentang gesture kita. Tetapi seperti Pastor Josh katakan bahwa di minggu pertama, syaha itu bicara bahwa rohani kita yang mau menunduk kepada kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Alkitab berkata, setiap kali seseorang berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, baik itu pribadi yang ditampakkan, mereka selalu mengambil postur syaha atau bow down atau menunduk dan memberikan pengagungan kepada Tuhan yang agung. Dan kita akan lihat berikutnya dari konteks perjanjian baru.
Pertama kali kata worship muncul dalam perjanjian baru itu ada di ayat Matius 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara boleh bold di Alkitab saudara, menyembah dia. Nah, kata menyembah ini memakai kata proskuneo yang dalam bahasa Yunani artinya adalah berlutut sujud dengan kepala menyentuh lantai sebagai wujud pengagungan dan ungkapan rasa hormat. Dan saudara catat bahwa pengungkapan rasa hormat kita dalam penyembahan harus mengalir keluar tanpa paksa dari hati yang terdalam saat kita berhadapan dengan Tuhan. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, keluarkan sesuatu apapun yang ada dalam hati saudara, karena itu yang merupakan sebuah penyembahan yang original di hadapan Tuhan. Karena worship is an act of honor. Penyembahan adalah sebuah tindakan kita menghormati Tuhan. Jadi waktu kita datang menyembah Tuhan hari ini, Tuhan mau kita datang untuk menghormati Dia. Yang artinya adalah waktu kita menyembah Tuhan, jangan sampai bahwa hari ini saudara ada yang lagi makan, saudara yang lagi minum. Karena sekali bahwa Tuhan mau bahwa waktu kita datang ke hadiratnya, kita datang dengan rasa penuh hormat kepada Tuhan. Karena penyembahan sekali bahwa bukan hanya kita bicara tentang bersujud dan sujud di hadapan Tuhan, karena apa yang ada di luar belum tentu sedalam apa yang ada dalam hati kita, hidup kita. Karena berbicara tentang penyembahan itu bicara tentang sikap hati kita saat kita sujud menghormati dan mengagumi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 2 huruf terakhir buat saudara semuanya. Saudara masih excited? Yes. Huruf berikutnya itu huruf I. Dari kata worship yaitu bicara tentang intimate. Yang artinya adalah intim. Kalau kita bicara tentang intimate atau intim, adalah ungkapan yang tidak mungkin diucapkan secara umum. Contohnya waktu misalnya saudara punya pacar, nggak mungkin kata-kata ini secara umum saudara misal di kerumunan orang banyak, saudara teriak, "Beb, I love you, Beb, I love you, Beb." Enggak. Biasanya waktu kita menyatakan, "Aku sayang kamu, Beb," itu adalah sifatnya yang personal atau intim. Karena kalau sesuatu yang bersifatnya secara general, itu jadi kayak dalam tanda kutip adalah kayak kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang intim. Tapi waktu kita berkata kepada pasangan kita saat kita mungkin di dalam sebuah mobil atau waktu kita dinner, "I love you, Beb," itu menimbulkan kesan yang berbeda, pastinya. Nah, intim dalam penyembahan berarti kata-kata yang bisa kita ucapkan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Karena penyembahan adalah respon kita terhadap kasihnya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, penyembahan secara intim adalah sekali bahwa waktu kita menyembah Tuhan secara intim, ini merupakan respon yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Pada saat kita menerima pewahyuan dan kesadaran akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Jadi pada saat saudara tenggelam dalam hadirat dan kasihnya Tuhan, saya yakin bahwa hidup saudara pasti akan berubah dan saudara tidak akan pernah sama lagi. Waktu saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara catatkan hal ini. Semua rasa takut, cemas, dan khawatir tidak akan mendapat tempat di dalam hati saudara di mana Yesus ditinggikan dan berkuasa di dalamnya. Waktu saudara menyembah Tuhan dengan intim, Tuhan bertahta dalam hati kita, saya yakin bahwa tidak akan pernah ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam setiap kehidupan saudara. Huruf yang terakhir, huruf P dari kata worship, bicara tentang proclamation. Worship is declaring the goodness and greatness of God. Penyembahan bicara tentang mendeklarasikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Karena pada waktu kita menyerahkan semua kehebatan kita dan menyatakan apapun yang kita lakukan hari ini mungkin itu bisa berhasil segala sesuatunya. Waktu kita bicara tentang penyembahan, kita harus bisa mengatakan ini kepada semua orang bahwa saya bisa melakukan itu semuanya bukan karena hebat saya, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Proclamation artinya adalah bukan kita hanya sekedar mendeklar Tuhan hebat dalam setiap kehidupan kita,
Tapi yang Tuhan mau adalah waktu kita proclaim, kita bisa sampaikan semuanya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama buat mereka yang belum percaya. And that is worship. Karena Mazmur 96 ayat 1-3 katakan seperti ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi ingat saudara semuanya, 7 hal ini saudara bisa bawa pulang dan saudara bisa catat dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Setiap kali saudara menyembah Tuhan, saudara harus tahu siapa yang saudara sembah. Whom you worship. Apa yang saudara bawa, itu bicara tentang offering. Miliki pengenalan yang benar, itu bicara tentang revelation. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran, is talk about spiritual. Miliki rasa hormat kepada Tuhan, bicara tentang honor. Mengungkapkan hal-hal yang begitu intim bersama dengan Tuhan, intimate. Dan yang terakhir, tetapi pada waktu yang bersamaan, kita juga menyatakan kemuliaannya dan menceritakan itu kepada semua orang atau proclamation agar semua orang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Raja. Satu ayat terakhir buat saudara semua hari ini di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. This was so good. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Waktu Paulus dan Silas mengalami akan hal ini, Paulus dan Silas bisa saja kabur dari penjara. Tetapi Paulus dan Silas tidak kabur dari penjara. Dia tetap di situ, tetap di penjara sampai kepala penjara datang dan kepala penjara melihat bahwa dan Paulus dan Silas menyatakan bahwa dia proclaim bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan akhirnya apa? Saudara tahu, kepala penjara itu mengalami perubahan dan pertobatan karena apa? Karena Paulus dan Silas berani proclaim siapa Tuhan dalam setiap kehidupannya. Saya berdoa buat saudara semuanya agar setiap penyembahan kita hari ini bisa menjadi sebuah gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Dan waktu penyembahan ini menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa citra dan image kita semakin hari akan semakin serupa dengan Yesus. Worship bisa menjadi satu-satunya opsi yang kita miliki hari ini dalam keadaan yang saya tahu bahwa tidak ideal buat kita apapun yang terjadi hari ini. Waktu saudara bisa menyembah Tuhan dengan benar, saya yakin bahwa di situ ada perubahan terjadi buat setiap kehidupan saya dan kita semuanya yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Dan doa saya hari ini adalah setiap dari kita akan tetap berdiri tegak pada saat badai kehidupan berputar dan kita dengan segenap hati bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menjaga keintiman dengan Tuhan sehingga pada saatnya nanti kita melihat dan bersaksi bagaimana Tuhan bertindak bagi kita dan Tuhan membuka pintu yang tertutup dan melepaskan rantai yang membelenggu kita karena berjalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, itu mengubahkan kehidupan iman kita untuk sekarang dan selama-lamanya. Oleh karena itu, sembah Tuhan apapun yang menjadi kondisi saudara, karena saudara tahu bahwa apapun yang saudara lakukan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara boleh tutup catatan saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan dimanapun kami berada, biarlah worship ini boleh menjadi sebuah gaya hidup dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sadar hari ini bahwa kami sedang menyembah Tuhan yang sangat luar biasa melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap kehidupan keluarga kami. Bahkan setiap apapun yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, waktu kami bisa menyembah Tuhan dengan keadaan yang baik, dengan sikap hati yang benar, di situ Tuhan akan bertahta dan Tuhan akan merubahkan buat setiap kehidupan kami. Hamba mau berdoa Tuhan, dimanapun setiap jemaat
FLC berada Tuhan yang sedang menonton tayangan ini, biarlah kami bisa menerima damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang sempurna melalui apa yang Tuhan titipkan buat setiap kehidupan kami. Kami selesai hari ini Tuhan berkati hari Minggu kami, bahkan sepanjang minggu kami akan beraktivitas. Tuhan akan berkati kami karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bersama dengan setiap kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan hari ini, karena Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun saudara pergi dan saudara melangkah. Saudara akan dijadikan berhasil dan beruntung karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan damai, sukacita, bahkan segala sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan menyertai kehidupan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah belajar dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dan buat saudara semuanya saya ingatkan kembali bahwa kalau saudara belum terhubung dengan sebuah grupnya FLC atau Passion, saudara bisa langsung direct message ke Instagramnya Forward Living Church untuk bertanya bagaimana caranya saya bisa tertanam dan punya komunitas yang bisa membantu saya untuk belajar menyembah lebih lagi. Oleh karena itu, gunakan waktu saudara untuk sama-sama kita berkumpul dan kita mengalami sebuah perubahan karena Tuhan mau hidup kita berubah. Sampai bertemu di lain waktu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.